Baik, tutorial saya kali ini saya akan mencoba berbagi atau share tentang cara penggunaan mesin sitasi dalam menulis artikel ilmiah. Dan mesin sitasi yang saya maksud adalah Mendeley. Langsung saja, langkah pertama tentunya kita harus menginstal dulu aplikasi Mendeley Desktop ini di laptop maupun komputer yang akan kita gunakan dalam menulis artikel. Apabila kita telah menginstal aplikasi Mendeley-nya, maka langkah selanjutnya kita membuka Mendeley Desktop yang sudah kita install. Langsung saja kita buka. Ya. Selanjutnya mestinya kita registrasi dulu ya, sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Bapak Ibu atau siapapun harus registrasi dulu. Namun saya sudah registrasi, maka kita langsung login saja menggunakan email yang tadinya kita gunakan registrasi. Kemudian kita sign in. Langkah selanjutnya, apabila kita sudah membuka aplikasinya, maka kita harus pastikan plugin dari Mendeley Desktop ini sudah terinstall di Microsoft Office Word yang kita miliki. Berhubung saya sudah install, maka keterangannya di sini telah terinstall. Tapi apabila belum, maka tinggal mengklik dan proses install akan dimulai. Ini kita close saja. Selanjutnya kita membuka lembaran baru di Microsoft Word. Anggap saja kita akan memulai atau kita sementara mengerjakan artikel ilmiah. Kemudian kita ingin mengutip atau mengsitasi beberapa sumber dari artikel yang telah kita download. Maka langkah selanjutnya, sejatinya kita mendownload beberapa referensi dari artikel yang ingin kita jadikan sebagai sumber dalam menulis artikel. Misalnya kita mendownload beberapa artikel. Misalnya saya download dari jurnal Al-Iltizam, karena artikel saya akan menulis tentang pendidikan agama Islam, maka saya membuka atau mendownload beberapa referensi yang berkaitan dengan tulisan yang akan saya tulis. Ya, intinya kita mendownload beberapa artikel. Setelah kita download, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Ya, jadi saran saya kita buatkan dulu foldernya. Gunanya adalah untuk mengorganisir artikel-artikel yang akan kita gunakan sebagai sumber dalam menulis artikel. Jadi kita buat folder dulu. Kita beri nama misalnya pendidikan agama Islam. Ya, foldernya telah kita buat. Maka selanjutnya kita memasukkan artikel yang telah kita download. Ya, di sini sudah ada beberapa artikel yang sudah saya download. Bisa diklik, kemudian langsung kita masukkan ke dalam folder ini. Ya, keempat artikel sudah masuk. Kita coba klik salah satu. Ya, kelebihan dari Mendeley ini bisa kita lihat di sebelah kanan, sudah betul-betul tampil secara detail penulis, judul, kemudian penulis dan keterangan terbitan. Ada judul artikel, judul jurnalnya Al-Iltizam, tahun terbit, volume, isu, bahkan teks, dan ada abstraknya juga. Ya, kemudian misalnya kita ingin mengutip referensi dari salah satu artikel ini, kita double klik aja. Kemudian misalnya kita kutip yang ini contoh saja. Ya, bisa langsung di copy, kemudian kita paste. Ya, anggap saja ini pengutipan langsung. Karena ini pengutipan langsung, maka kita berikan tanda petik. Kelebihan dari Mendeley ini, kita tidak perlu menulis catatan kaki secara manual. Ini bisa secara otomatis
Selanjutnya kita menuju ke menu reference, langsung kita klik, kemudian kita mengklik insert citation. Selanjutnya kita mengklik go to Mendeley. Ya, kita membuka artikel yang kita kutip tadi, double klik. Selanjutnya kita mengklik cite atau icon tanda kutip ini. Kita klik saja. Ya, maka catatan sumbernya telah muncul. Namun apabila yang kita gunakan adalah catatan kaki, maka tinggal kita setel di sini. Kita klik, kemudian kita mengklik yang ini. Maka secara otomatis catatan kakinya muncul. Ya, misalnya kita ingin mengutip lagi dengan sumber artikel yang berbeda, kita tinggal membuka artikel yang kedua. Misalnya kita kutip yang ini, Ctrl C, kemudian kita paste. Ya, kita memberikan keterangan sumber, tidak perlu mengetik footnote secara manual, tinggal kita mengklik menu yang di atas, insert citation, kemudian go to Mendeley. Kita buka artikel yang tadi kita kutip, kemudian kita mengklik cite. Ya, secara otomatis catatan kakinya terisi di bawah. Selanjutnya misalnya artikel kita telah selesai kita buat, proses selanjutnya tentu kita membuat daftar biografi atau daftar pustaka. Jadi kita tidak perlu setengah mati atau tidak perlu repot-repot menulis secara manual, karena di Mendeley ini telah memudahkan kita secara otomatis. Langkah selanjutnya kita tinggal mengklik insert bibliografi. Setelah kita mengklik ini, maka secara otomatis daftar pustakanya telah tersusun dengan rapi sesuai dengan abjad. Nah, langsung saja kita mengklik insert bibliografi, maka secara otomatis daftar pustakanya terisi. Kalau misalnya ada pertanyaan, itu kan ketika kita menggunakan sumber berupa artikel. Bagaimana kemudian ketika sumbernya berupa buku? Ya, kalau buku juga bisa, tinggal tapi kalau buku kita harus memiliki softfile bukunya berupa PDF, kemudian kita masukkan ke dalam folder yang telah kita buat tadi, dan pengutipannya seperti tadi juga, mekanismenya sama saja. Dan kelebihan dari penggunaan mesin citasi ini adalah ketika suatu saat kita mengecek artikel kita ke mesin similarity check, misalnya seperti Turnitin, Itemticket, dan lain sebagainya. Karena pengutipan kita telah menggunakan mesin citasi, maka ketika kita melakukan cek plagiasi, tulisan-tulisan, semua sumber-sumber yang kita masukkan dalam artikel kita tidak akan terdeteksi sebagai similar. Karena dalam beberapa mesin similarity check tertentu itu telah dikeluarkan atau ada fasilitas exclude-nya, sehingga artikel-artikel yang memuat sumber-sumber citasi dan lain sebagainya dengan menggunakan bantuan mesin citasi itu telah tereksklud secara otomatis. Ya, kurang lebih tutorial kita kali ini tentang Mendeley cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini membantu buat Bapak Ibu dalam penulisan artikel ilmiah. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bila ini bermanfaat bisa di-share kemanapun. Kemudian jangan lupa klik lonceng dan tombol like. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.